kita masuk relationship series. Nah, nanti akan ada sesi Q&A ya. Jadi teman-teman di Lighters gue berharap kita belajar yang namanya buka-bukaan, brutally honest, tanya apapun tentang relationship, tanya apapun tentang hidup, gue mau jawab. Karena gue yakin kalian punya banyak pertanyaan sebetulnya. Nah, tapi sebelum nanti kalian nanya, gue mau nanya dulu nih, sebelum bagian bahan. Gue pengen tanya nih, sejujur-jujurnya ya. This month kita bahas relationship, dan relationship itu bakal ada sampai kita nanti mati sekalipun. Nggak mungkin kita nggak berhubungan sama yang namanya manusia kan. Tapi gue pengen nanya nih, berapa banyak di sini, siapa di sini ya, ini jawab jujur ya, ini jawab jujur dan di record. Nah, siapa yang di sini mau menikah? Tulis di Zoom chat. Kalau nggak jawab ya berarti it means kalian nggak mau nikah ya. Kalau one day kalian mau nikah, tulis di Zoom chat bilang saya. Jujur li sudah, oke. Oke. Oh, ternyata nggak banyak yang pengen nikah di Lighters ya. Semoga bener aja ini mah nggak pada mau jawab, semoga bener. Oke, jawabnya di everyone. Ayo, siapa lagi? Siapa yang? Oh, lihat nanti. Oke. Siapa yang suatu hari nanti pengen menikah? Boleh tulis nggak di Zoom chat? Ayo, masih ada kesempatan buat jawab nih. Gue kasih waktu 10 detik lagi buat jawab. Beneran nggak ada ini? Nggak ada lagi? Cuma segini? Aduh, cuma segini? Bener ya ini ya, bener loh. Yang nggak jawab bener nih. Artinya nggak jawab, artinya nggak mau nikah. Bener. Serius nih? Ya udah, waktu sudah habis. Pertanyaan kedua, usia berapa kalian mau memasuki pernikahan? Usia berapa kalian pengen nikah? Ayo, tulis di Zoom chat. Cepet, 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 cepet. Ayo, gue pengen belajar ngajak kalian lebih berpikir tentang masa depan. Tulis, usia berapa kalian mau menikah? Ada yang jawab 25 atau 26, 33. Ayo, 28 kurang, 25. Colin, come on. Tadi nggak jawab saya, tiba-tiba jawab usia ya. Ada apa denganmu, Colin? Next, ada lagi nggak? Cepet, cepet, cepet. Ayo, yang udah menyimpi Jason 30. Wih, keren. Ini orang-orang visioner nih ya yang bisa menjawab usia berapa kalian mau nikah. Oke, Alicia 25 juga. Oh, gitu. Jadi Alicia sekarang umur 16. 9 tahun lagi ya, Alicia ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak semua ngejawab. Banyak yang nggak mau respon. Nggak apa-apa. Gue yakin kalian punya jawaban dalam hati atau kalian mau ya. Itu juga kalau ketemu yang suka. Oke, jadi kalau nggak suka nggak mau nikah gitu. Oke, Joshua, thank you for your honest answer. Pertanyaan selanjutnya lagi. Berapa lama pacaran yang ideal sebelum nikah? Ayo, cepet. Jawab lagi. Cepet, cepet, cepet. Waktu gue cuma tinggal 2 menit lagi nih. Berapa lama waktu yang ideal untuk pacaran sebelum nikah? Come on. 7 tahun. Come on, itu usia, itu gue tuh pacaran 7 tahun kok aku. 3 atau 4 tahun, 2 tahun, at least 2 tahun, kalau efektif 3 tahun. Come on, terus, 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 terus. Ada lagi yang punya pemikiran, ayo dong, kita belajar dong, mengumumkan pendapat dengan berani. Anak-anak muda harus berani mengumumkan pendapat. It means kalian tuh berani berbicara. Kalau nggak berani berbicara, gimana berani menikah? Aduh, come on church, come on. 3 sampai 4. Oke, thank you, thank you, thank you. Kalau gitu, kita masuk ke pertanyaan pamungkas. Terakhir ya. Kapan kalau gitu waktu yang tepat untuk mulai pacaran? Ayo, kapan waktu yang tepat? Ayo jawab, misalnya SMA. Oh, kuliah. Oke, berarti kuliah. Kuliah, lulus kuliah tuh umur 22, 4 tahun kemudian. Ada yang jawab 4 tahun, berarti 26 nikah gitu ya. Kuliah. Oke, oke. Kuliah. Ada lagi? Ada lagi? Gue masih ada waktu 1 menit. Come on, untuk kuliah. Ih, jawaban Kogeri itu jawaban khotbahnya ini sih nggak seru nih Kogerin ya. Enggak. Ada lagi. Ayo, kapan waktu yang tepat Anda bisa mulai berpacaran? Kuliah. Ada lagi? Ada lagi? Masih ada waktu? Ayo dong, kamu kakak pendapat. Ayo, guys, come on, guys. Ini kalian lagi dengerin saya nggak sih? Oke, berarti mayoritas tadi gue nggak ada yang nemu jawaban SMP ya. SD nggak ada, kuliah semua jawabannya. Sip. Kenapa gue nanya ini? Karena pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan bisa menstimulus kalian in the future. Mostly itu envisioning hidup itu pasti berkeluarga.
Mostly orang, anak SMA ataupun SMP ataupun kuliah, kalau melihat hidupnya misalnya 15 tahun ke depan, jarang orang melihat hidupnya itu bersendirian. Kebanyakan pasti berkeluarga, intinya berpasangan. Nah hari ini topiknya mudah-mudahan bisa ngebuat teman-teman membuka mata, membuka pemikiran tentang finding the right one ya, prosesnya ya. Karena ya betul kita perlu ngerti bahwa pertanyaan-pertanyaan itu harusnya bisa membuat kalian mudah untuk mengambil keputusan ya. Finding the right one. Finding the right one ya. Gue inget banget usia gue 30 tahun itu nggak kerasa sih sejujurnya. Waktu gue lulus kuliah umur 22 tahun 2014 nggak kerasa sih. Terus gue sampai hari ini sering ketemu sama teman-teman gue yang cukup struggle sama hal relationship. In my age loh ya, 30 tahun. Dan mungkin dia punya idealis sendiri tau gak sih tentang pasangannya. Mungkin tadi Joshua yang jawab ya, kalau udah nemu yang dia suka. Nah itu bagus tuh kata-katanya Josh. Yang gue suka. Nah akhirnya dia punya idealisme sendiri dan which is pasti ada setiap orang termasuk gue. Tapi di era zaman now, idealis itu bisa terbentuk karena apa sih? Karena kita banyak melihat Instagram, hashtag relationship goals, TikTok, hashtag relationship goals, marriage goal, Netflix, drama Korea yang begitu romantis, yang begitu flawless kayaknya, nggak ada cacat celak gitu loh. Akhirnya kita semua nemuin dalam satu hal waktu kita mau finding the one adalah gini, kita menemukan unrealistic expectation. Unrealistic expectation. Ekspektasi yang gak realistis gitu tentang pasangan yang kita harapkan. Nah, gue berharap ngajarin kalian ini bukan sesuatu hal yang earlier ya, tapi gue berharap gue preparing kalian. Since kalian emang tadi udah banyak yang jawab tentang kuliah atau usia berapapun yang kalian rasa kalian siap, tapi gue cuma bilang bahwa hati-hati dengan ekspektasi kalian ya. Karena gue mau bilang gini sebenarnya, perhatiin dengan baik ya. Orang yang sempurna itu nggak nyata. Ya, orang yang nyata itu nggak sempurna. Gue ulangi ya. Orang yang sempurna itu tidak nyata. Orang yang nyata itu tidak sempurna. Perfect human is not real. Real human is not perfect. Ya, jebakan ini membuat kita nggak pernah mau evaluasi diri. Kayaknya gue nggak salah sih. Mungkin gue belum cari yang cocok aja, belum dapet yang cocok aja. Jadi finding. Gak ada di Trimulia, cari di Semak 1. Gak ada di Semak 1, cari di Semak 2. Gak ada di Semak 2, cari di Trinitas. Gak ada di Trinitas, cari di CBCS. Gak ada CBCS, cari di Aloysius. Kalau belum nemu-nemu, Indonesia ternyata gak ada yang cocok sama gue. Gue harus cari di luar negeri nih. Gak ada yang oke. Dating apps juga gue udah coba sih, kayaknya gak ada yang oke sih. Mau di Tinder, Coffee Meet Bagel, gak ada yang oke gue. Finding the right one. I cannot find the right one. Kayaknya manusia zaman now tuh gak cocok sih. Udah deh, gue mending hidup seorang diri saja, child free, gak mau punya pasangan. Itulah sindrom orang yang finding the right one. Hati-hati loh ya. Aduh, pokoknya tuh sadar banget bahwa gak ada yang cocok sama gue. Jadi gue harus nyari ke tempat yang lain. Itulah sindrom finding the right one. Tapi tau gak sih bahwa Tuhan itu concern dengan karakter lu lebih daripada your future partner. Gue ulangi ya. Tuhan itu concern sama you. Lu-nya, daleman lu tuh. Nih, daleman lu nih. Kalau gue buka daleman gue, itu kan ada badannya. Dalemannya lagi. Itu karakter kita, hati kita, kebesaran hati kita, attitude kita. Yang sifatnya di dalam. Itu yang Tuhan concern. Bukan future partner lu. Ya. Ini sama juga halnya bukan cuma di dalam area romance loh ya, tapi area kita ke dalam keluarga, ke dalam pertemanan, ke dalam apapun, kita teman pelayanan sekalipun, teman di sekolah sekalipun, pergaulan sekalipun, seringkali kita ngerasa kita so special. Ya, sorry to say, gue harus bilang, kita seringkali ngerasa so special because of me, myself and I is special. Padahal Tuhan itu pengen ngasih tahu ke kita bahwa kita tuh spesial karena dia, ya. Dan dia pengen kita tuh growing secara internal kita. So hari ini gue pengen bilang gini, ayo transformasi dirimu, fokus transformasi diri.
Jangan cuma kejar sensasi. Asik. Gue ulangi ya. Nih, fokus transformasi diri. Jangan cuma kejar sensasi dari cari pasangan, sensasi dari cari teman baru, sensasi dari sosial media. Ya. So hari ini gue pengen kembali lagi ke slide ya. Gue pengen bilang bahwa itulah yang pengen Tuhan, yang Tuhan pengen kita capai, yaitu transformasi diri. Ya, di Alkitab ada ayat yang bilang bahwa kalau kita ini fokusnya perlu ke dalam gitu ya. Tapi kalau kita cuma fokusnya keluar, ngehakimin orang, ngejudge orang, nah inilah yang terjadi. Ayatnya di Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Gue pengen Jason mungkin bisa bacain ayat ini, Jason Lijaya, my friend. Sorry. Oke, Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah umpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oke, thank you Jason. Nah, gue pengen highlight gini teman-teman. Kalau kita cuman seneng yang ngedenger, ngehakimin, ngerasa diri paling benar, nih ini tuh kayak sama orang yang mengamat-ngamati mukanya, baru saja memandang dirinya, ya sudah pergi atau ya segera lupa bagaimana rupanya. Dia tuh seringkali nggak ngaca gitu loh. Ya, jadi kita tuh perlu sadar bahwa Tuhan itu sangat merindukan kita tuh melangkah untuk melakukan firman Tuhan, mentransformasi diri, bukan pengen mentransformasi lingkungan atau mencari teman yang baik, pasangan hidup yang baik, yang menurut kita itu cuma ngejar sensasi sih sebenarnya, kalau menurut gue ya. Karena perfect human is not real, real human is not perfect. Dan gue cuma bilang, sorry to say, lu tuh nggak sempurna. Jadi yuk sama-sama kita berubah dari looking for the one, start becoming the one. Ya, start becoming the one. Ya, so gue pengen ngajak teman-teman coba renungin, are you ready for a relationship sebetulnya? Yang namanya relationship itu berbagi loh ya. Ya, apakah lo seseorang yang penuh tanggung jawab untuk berbagi sama diri sendiri aja? Kadang lu nggak peduli sama studi lu, sama orang tua lu nggak mau bantu orang tua lu, gimana lu berbagi? Apakah lu udah mature secara emotionally, ya, secara spiritually? Mature tuh apa sih? Mature tuh bisa put others first, bisa ngerti bahwa hidup lu bukan cuma tentang diri lu, ya. Nah, so becoming the one adalah kita belajar proses pendewasaan. Kita ngerti bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar adalah studi dengan baik, di rumah menjadi anak yang support parents dengan baik. Apakah itu udah kita lakuin? Menghormati, menghargai. Juga melakukan semua firman yang bicara tentang kasih, kemurahan, kesabaran, dan sebagainya. Jangan sampai kita nggak mau nurutin Bible sih. Karena kalau kita nggak mau nurutin Bible, ya apa sih sebenarnya kita mau dari seorang pasangan? Have fun. Gak mau kesepian, cuman itu, yakin. Tujuan pacaran harus kita sepakati ya, adalah pernikahan. Membangun keluarga. Jangan cuman sekedar have fun, sayang banget. Ya. So, start becoming the one. Nah, kita akan masuk ke caranya nih teman-teman. Nanti kita akan ada Q&A. Gue berharap teman-teman bisa bahas di Q&A. Jadi waktu cari pacar, teman-teman cuma mikir gini, kalau lu, nih perhatiin gue nih, perhatiin wajah gue nih. Kalau lu melihat diri lu, ngaca nih, lu mau gak sih pacarin diri lu? Menurut lu, diri lu dewasa dan siap berpacaran? Ada lagi nih, gua waktu lihat Alvin, siap gak ya orang macarin Alvin? Kayaknya Alvin ini tipe yang gimana ya? Kayaknya oke sih. Nah, gitu loh. Lu coba ngecek. Jangan sampai waktu lu pacaran, lu cuma ngerepotin orang. Karena lu ego, ngerasa diri paling bener. Jadi gue pengen ngajar teman-teman belajar becoming the one, dan salah satunya adalah lewat teachable heart. Sadar bahwa kita mau melakukan firman Tuhan ya. Oke, so hal yang bisa kita lakuin lagi, the how untuk kita masuk ke sana adalah gini teman-teman. Nah, kita self discovery namanya.
Kita bisa tahu dulu kekuatan kita. Ya. Kita minta Alicia bacain boleh? Lukas 42 ayat 28 sampai 30. Ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkannya dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Wow, mantep banget. Berapa banyak di sini yang pernah ngeliat temannya putus atau pernah ngalamin putus? Nah, mungkin itu tuh apakah kurang perhitungan atau kurang gimana? Intinya gini, bukan berarti putus salah ya. Putus is okay. Tapi belajar untuk prepare. Nah, caranya gimana? Self-discovery dulu. Kita sebenarnya punya kekuatan sejauh mana sih? Kadang-kadang kita mikir, salah cowok gua aja, salah cewek gua aja, salah mantan gua aja. Belum tentu loh. Bisa jadi emang fighting spirit kita lemah. Gue harus akui, tidak ada hubungan tanpa perjuangan. Gue ulangi ya, tidak ada hubungan tanpa perjuangan. Tidak ada hubungan tanpa perjuangan. Tidak ada namanya hubungan yang lancar, yang lama tanpa sebuah perjuangan. Tapi sebaliknya, kita pun perlu ngukur seberapa bisa sih kita berjuang dengan orang ini. Makanya jangan salah memulai. So, start becoming the one dengan kita ngitung anggarannya. Kayaknya gue tipenya intim stabil nih, atau gue cermat dominan nih, atau kayaknya gue secara personality, MBTI gue introvert nih, atau ternyata gue secara keuangan gue nggak mungkin deh sama seseorang yang seperti ini. Jadi belajar jujur gitu loh, self discovery. Kayaknya gue seseorang yang suka main basket, kayaknya gue cocoknya sama orang yang juga suka olahraga deh. Kayaknya gue, nah jadi teman-teman perlu ngerti, before you start finding the one, start knowing yourself, self discovery. Cari tahu siapa diri lu, sehingga waktu lu memutuskan siapa, lu tahu lu punya kekuatan untuk fight dan siap menyelesaikannya. Dan nggak mudah sih, harus diakui nggak mudah. Dalam menjalaninya pasti nggak mudah. Cuman karena lu tahu medan lu siapa dan kekuatan lu siapa, lawan lu siapa. Ada orang bilang gini, lu tahu masa lalu, lu tahu peperangan lu tahu kekuatan lu udah menyelesaikan 50% pertandingan. Ya, bener kan? Gue ulangi ya. Lu tahu siapa lawan lu tahu medan tempur lu tahu siapa diri lu dan kekuatan lu sudah menyelesaikan 50% pertandingan dengan baik. So, pertama adalah self-discovery. Ya. Terakhir, becoming the one adalah gini, let God prepare you. Let God prepare you. Nah, teman-teman sadar nggak sih bahwa gini, kadang kita berpikir bahwa kita tuh sangat spesial, sampai kita nggak perlu Tuhan. Gue cerita tentang gue ya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak perlu Tuhan deh. Pelayanan ini cukup pakai skill gue bisa. Nah itu tuh gue lagi mulai tidak melibatkan Tuhan. Nah disitulah akan mulai muncul kegagalan. Gue ulangi ya, waktu gue mulai tidak melibatkan Tuhan, waktu gue sadar bahwa gue tidak dipersiapkan oleh kasih Tuhan, pasti ada kegagalan. Especially in relationship. Karena relationship itu yang paling terasa orang-orang dekat. Ya, pasti terasa. Let God prepare you. Kalau teman-teman semua sekarang ada yang single atau punya pacar, gue tetap bicara bahwa ayo, let God prepare you becoming the right person. Ya, fokus on letting God prepare you. Grow closer to God. Become secure in who He says you are. Jadilah secure karena perkataan Dia, bukan karena perbuatan lu. Gue seringkali terjebak bangga dengan apa yang udah gue buat, achievement, pelayanan. Seakan-akan itu tuh karena gue, padahal itu Tuhan. Atau misalnya teman-teman bangga karena studi lu bagus nilainya, bangga karena lu punya prestasi di mana olahraga atau creativity apapun. Hey, di model atau apapun, itu Tuhan. Di musik, itu Tuhan. Itu Tuhan loh. Let God prepare you become a man of God, a right person, a humble person, a teachable person. Ya. Karena itulah orang-orang mature yang siap masuk hubungan. Waktu fokusnya bukan saya, tapi Tuhan. Waktu lu fokus sama Tuhan, lu ngerti bahwa lu harus mengasihi sesama. Mengerti harus mengasihi calon pasangan lu ya. So, let God transform you dan menjadikan lu lebih dewasa. Ya, kalau lu ada yang luka atau segala macam, ayo akui di hadapan Tuhan.
Ya, ayat terakhir. Sama-sama bacain yuk. Let God prepare you. Nah, inilah caranya. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan ya. Minta Cahya untuk bacain, kok Cahya? Efesus 3 ayat 17-19, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Ada kata dipenuhi, kepenuhan. Nah, catat kata ini baik-baik, kepenuhan. So, gue berharap teman-teman bisa rengkuh your singleness season. Seize your singleness season. Seize your singleness season. Ayo, raih masa-masa single kamu. Kalau kamu sekarang sedang dalam pacaran, gue tetap mau bilang, ayo becoming the right person. Sehingga pacar lu nggak repot. Karena lu jadi orang yang tepat, tau gak sih? Nah, gue tutup dengan sebuah kesimpulan gini. Tadi ada kata penuh, teman-teman ya. Ya, keutuhan dalam kasih Tuhan, itulah yang membuat teman-teman bisa mengasihi. Gue ulangi ya, keutuhan dalam kasih Tuhan, itu yang membuat teman-teman bisa mengasihi. Karena namanya pacaran, nikah, itu semua tentang kasih kan. Teman-teman nggak akan bisa mengasihi tanpa teman-teman ngerti kasih Tuhan. Atau gini, teman-teman akan punya cinta yang transaksional tanpa Tuhan. Teman-teman akan punya cinta yang benar-benar dagang gitu, kayak bisnis tanpa kasih Tuhan. Dan itu pun yang membuat lu jadi menarik. Waktu lu utuh sama Tuhan, lu akan menarik, ya. Dan lu nggak akan nyusahin orang waktu orang itu ada dalam hubungan bersama dengan lu. Dan keutuhan dalam kasih Tuhan membuat kamu ngerti bahwa kasih yang paling strong itu bukan dari pasangan lu, tapi dari Tuhan. Ya, siapa yang di sini udah punya pacar? Gue cuma mau bilang, pacar lu pasti gagal mencintai lu, atau lu pasti gagal mencintai pasangan lu. Ya, karena kita transaksional, sedangkan kasih Tuhan tidak pernah gagal. So, hari ini, you stop finding the one, start becoming the one. 2 cara, self-discovery, jujur sama diri sendiri. Kedua, let God prepare you. Biarlah kasih Tuhan yang membuat kita sanggup menjadi seseorang yang mature, seseorang yang humble, dan in the end, kita siap mengasihi orang dengan cara yang berbeda. Oke, itu aja sharingnya. Saya kembalikan ke MC kita. Wah, thank you banget nih, Thank you, Ko Alvin. Boleh nih Ya. teman-teman kasih emoticon applause dulu dong. Sekarang kita mau sesi Q&A ya. Jadi Ya. kalau ada yang punya pertanyaan untuk Ko Alvin bisa langsung chat saya atau Jason. Ya, atau mau kalau nggak malu-malu boleh di everyone juga biar semuanya bisa tahu. Ya, sekalian juga boleh kok open mic. Oh, boleh banget. Boleh banget. Coba ayo yang udah pengalaman. Oh, ini nih ada nih pertanyaan. Gimana cara healing yang paling benar kalau abis ngalamin patah hati? Silahkan Ko Alvin. Oke, thank you so much. Jadi gini, kita itu perlu mengakui bahwa kita manusia yang rentan. Rentan tuh lemah, terutama dalam hal yang di dalam internal kita. Kita mudah sekali merasa terserang, kita mudah sekali merasa sakit. Ya, harus diakui. Dan gini, cara untuk sembuh itu cuma 2. 1, confess to God, confess to your godly circle, confess ya. Ya. Kedua, pray, saling mendoakan supaya kita sembuh. Dilakuin jadi lifestyle. Contoh, tadi baru patah hati kan, aduh gue sedih banget. Jujur nih, gue patah hati, gue marah sama mantan gue. Dia selingkuhin gue. Gila. Dia selingkuhin gue. Terus dia bohongin gue. Gue patah hati, gue trust issue nih. Gue gak bisa percaya lagi sama orang. Menurut gue manusia semuanya pembohong. Tidak ada yang benar di hadapan saya. Lah, tapi ada orang yang udah tahu kondisinya gitu, responnya tuh bukan ke firman, tapi cari pelarian. Jadinya apa? Ngebohongin orang lain juga, nyelingkuhin juga, main-main tanda kutip ya, ganti-ganti pacar juga. Nah itulah respon yang menurut gua cuma disebut dengan makin dalam lubang lukanya. Kalau lu mau sembuhin luka,
harus ngerti bahwa sang penyembuh itu cuma Tuhan. Lu harus ceritain semua. Gila dia selingkuhnya ya. Bayangin dia video call loh. Video callnya ya, itu bener-bener romantis banget sama dia. Gua nggak tahu dong. Taunya disebar-sebarin berita itu. Dia sleep call. Wah, nah, kita boleh cerita gitu. Tapi di akhir, make sure waktu kita confess, kita mau, kita sembuh. Caranya gimana? Bro, doloin sis, misalnya sis ya ceweknya. Gue patah hati sih, tapi gue pengen sembuh. Kayaknya satu-satunya cara harus mengampuni kan? Boleh nggak lu doain gue supaya gue bisa mengampuni? Boleh nggak lu kuatin gue supaya gue bisa mengampuni? Boleh nggak? Lu bener-bener support gue deh supaya gue bisa kembali. Tentang tujuannya adalah Tuhan. Becoming the right one adalah becoming the man of purpose. But the man of God's purpose, bukan the man of my purpose. Caranya satu, jadi tadi ya, confess dan pray. Mau yang mana lagi sih? Lu mau lari kemana? Gak ada dukun di dunia ini yang bisa nyembuhin hati kita supaya kembali damai, tenang, sukacita, damai sejahtera selain kasih Tuhan. Itu aja, mudah-mudahan menjawab Alicia dan Jason. Wow, jadi kita harus confess to ourselves. Jadi kita harus jujur, kayak tadi self-discovery ini. Nah, kok aku mau nanya nih, kita mau di relationship nih, apakah kita harus bisa memaafkan diri kita atau luka-luka yang di dalam diri kita? Oke. Jadi gini, ada pepatah ngomong, kenapa sih ada toxic relationship? Toxic relationship itu terjadi karena kedua manusia toksik ada dalam hubungan. Jadi sebenarnya toksik itu bukan hubungannya, tapi manusianya. Ngerti nggak? Si A toksik, si B toksik digabungin ya. Jadi toxic relationship. Sebenarnya yang toksik itu siapa? Manusianya. Manusianya. Makanya tadi fokusnya itu bukan finding the one, tapi becoming the one. Oke, sekarang definisi toksik itu sendiri apa sih? Toksik itu adalah kita jelas-jelas kita tuh toksik kan racun ya, benar nggak sih? Racun itu apa sih? Membawa penyakit, sensi. Pasti sensi sifatnya apa? Pokoknya orang dekat-dekat dia sakit kan? Namanya toksik, racun. Orang-orang dekat-dekat racun kan sakit, membunuh gitu kan? Dan yang namanya relationship itu bukan membunuh secara fisik, tapi membunuh secara jiwa, secara hati. Ya, so gue mau bilang bahwa kita mau sampai kapanpun emang pasti ada luka hati. Jujur. Tapi kita harus memiliki satu keahlian. Namanya adalah membereskan luka hati itu. Dan tidak ada cara lain untuk membereskan selain kita confess. Kita akui kita rentan. Kita akui kita mau dibina. Jadi susah lah. Gue mau bilang susah, jujur ya. Kalau teman-teman cerita ke mentor nggak mau, ikut small group nggak mau, maunya cuma denger kayak gini aja nih ya, gue kasih tau ya, denger kayak gini aja malah lu pakai buat ngehakimin orang, bilangnya gini, tuh lihat si Ko Alvin sharing, cocok buat dia tuh, aduh sayang dia nggak join Zoom ini, harusnya dia join nih Zoom ini nih, harusnya dia yang denger ini nih, kalau dia denger ini mudah-mudahan dia tobat. Nah, orang-orang kayak gitu bakal sulit karena dia nggak ngerti bahwa sebenarnya dia. Gue mau bilang hubungan gue toksik, pernikahan gue toksik, tapi kita mau beresin. Ya, jadi berarti gini, kita punya PR -5, kita beresin terus jadi 0. Besoknya -5 lagi jadi 0. Besoknya -5 lagi jadi 0. Kadang-kadang naik jadi 10. Oh, terus membaik. Cara apa? Cara kita membereskannya. Dengan cara apa? Balik lagi. With God. Confess to your godly circle. And confess to God. And then pray. Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi lucu nih, kayak ada kemarin teman gue bilang, iya nih, gue tuh susah banget komitmen. 30 tahun ya teman-teman gue, 30 tahun, 25-30. Dia bilang gini, gue susah komitmen, gue susah dalam relationship, gue udah terlalu banyak luka katanya. Jadi setiap hari dia lari, dan akhirnya setiap hari dia ketemu sama teman-teman yang juga lari. Ya udah, selamat berlari-larian. Terus dia Instagramnya, follow-nya teman-teman yang juga lari. Ujungnya apa? Instagramnya semuanya pria-pria seksi, cewek-cewek seksi, yang kaitannya semua lari ke arah itu gitu, pelampiasan nafsunya dia. Simply teman-teman, kalau lu mau sembuh, firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah Allah yang penyembuh. Ya, karena sakit yang parah itu bukan sakit fisik,
tapi sakit yang ada di internal kita. Makanya Tuhan sangat concern pada kondisi hati kita, attitude kita, dan kesehatan jiwa hati kita di dalam ini. Tuhan selalu banyak bicara hati. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ada lagi pertanyaan? Ada nih kok. Ada yang nanya. Tadi kan mungkin Koko udah ngomongin sedikit ya tentang toksik, tentang pelarian. Nah, ini ada yang nanya. Caranya kita tahu kita punya luka itu gimana? Soalnya kan kadang mungkin kita mencari solusi lain ya untuk patah hati atau apa gitu. Oke. Cara tahu kita punya luka simple. Kita sensi sama sesuatu. Contoh kayak gua ya, misalnya gua tuh kalau sama istri dalam momen-momen ini punya luka dalam area time management. Makanya lu tahu gak? Gua tuh istri gua bahasa kasihnya waktu. Jadi dia seringkali ngerasa tidak diprioritaskan ketika gua sibuk pelayanan. Ya, buat dia itu luka. Karena dia terluka, gua terluka juga. Sehingga gua seringkali melukai diri. Ya. Tadi pertanyaan Jason sebenarnya ya, ketika kita juga tidak bisa menerima diri, tidak bisa berdamai dengan diri, sulit untuk kita menjadi seseorang yang bisa mengasihi orang. Nah, luka itu pasti membuat kita tidak bisa berdamai dengan diri. Karena kita ngerasanya ada yang kurang, ada yang sakit di dalam gua. Ya. Dan tadi gua statement satu kan, bahwa jangan sombong bilang bahwa gue udah gak akan terluka lagi. Bahkan gue bilang tadi tiap hari kita terluka. Karena gini teman-teman, setiap hari kita bergaul dengan manusia yang berbeda, pastinya orang tua kita berbeda, sahabat kita berbeda, kita terluka. Apalagi kalau punya pacar, punya mantan, itu kan biasanya attach banget kan. Terus tiba-tiba dia hilang, udah deh. Biasanya kita sensi sama dia tuh. Nah, kata kuncinya sensi. Sensi sama dia. Sama orang yang melukai kita. Contoh kayak gue jadi sensi sama istri kalau bahas waktu. Contoh lagi, gue sensi sama seseorang yang dia emang adalah mantan gue. Bohong lah, kalau dia namanya mantan, kita nggak sensi sama dia. Dia ada di ruangan itu aja, kita langsung, padahal dia cuma mantan HTS gitu ya, bukan mantan pacar gue. Tapi sensi tetap. Karena ada luka. Makanya itu perlu dikonfes. Gue aja berani confess di sini kan. Dan bukan berarti, kok Afin berarti masih orang yang terluka. So I need Jesus every day, gitu. I need Jesus every day. Ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti bahwa kita tuh perlu self-discovery untuk cari tahu luka kita tuh sama siapa, atas kejadian apa, polanya bagaimana, waktu kapan. Contoh kalau gue kan tadi bahas waktu sama istri. Misalnya ada yang waktu sama orang tua, bahas olahraga, apa yang ternyata sensi di sana, bahas achievement, atau bahas apapun. Itu aja sih dari gua.